Jay, there are Muslims who will say that Paul invented Christianity. Did he? Paul does the same thing to the gospel of Jesus Christ. He takes what Christ said and then he applies it to Ephesus, he applies it to Philippi, he applies it to Corinth. And that's why people don't like him, because he's so applicable and he applies it so specifically. Don't get mad with Paul. Paul didn't invent Christianity, he just applied it in a specific context. And that's why, if you look and see what he did, if Muslims like to say, well, he was the one that invented the Trinity. No, he didn't invent the Trinity. That's right there in Matthew, the last chapter of Matthew, with the Great Commission that we have. This original sin was right back there in Genesis chapter 2 and chapter 3. The entire Old Testament is full about original sin. There's about 79 references to the atonement alone in the Old Testament. So certainly Paul did not invent that. Now, Paul certainly adhered to the church, but the church was not invented by Paul. And almost everything that Paul does, you will find antecedents in Christ's ministry, in Christ's teaching. Christ introduces it, doesn't necessarily apply it. Paul takes that introduction and then applies it. No wonder they don't like him. Di abad 18 muncul namanya mazhab Tübingen. Mazhab ini didirikan oleh seorang yang namanya Ferdinand Baur, yang mengatakan katanya Pauluslah pencipta agama Kristen yang dipertentangkan dengan Judeo-Christianity versus Pauline Christianity. Teori dari abad 18, 19 tidak bisa representatif pertama. Makanya gereja ortodoks itu adalah gereja dari awal sejarah kekristenan. Tidak punya catatan Paulus pernah bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Jadi jelas bahwa kekristenan itu bukan agama Paulus. Bukan, ya memang ajaran Yesus. Iya. We can quote other scholars. Bart D. Ehrman, in his comments on the teachings of Paul, quote, in particular, the adoptionists considered Paul one of the most prominent authors of our New Testament to be an arch-heretic rather than an apostle. And let us remember that it was Paul who spoke the words or proposed the ideology that the Pauline theologians grabbed a hold of and converted to the Trinitarian formula. In the words of two famous authors, to begin with, in the words of Dr. Johannes Weiss, quote, hence the faith in Christ, as held by the primitive churches and by Paul, was something new in comparison with the preaching of Jesus. It was a new type of religion. Bajent and Lee summarized the situation as follows. This is a rather long quote, but I feel I cannot say it better. Quote, in all the vicissitudes that follow, it must be emphasized that Paul is, in effect, the first Christian heretic, and that his teachings, which became the foundation of later Christianity, are a flagrant deviation from the original, or pure form extolled by the leadership. Eisenman has demonstrated that James emerges as the custodian of the original body of teachings, the exponent of doctrinal purity and rigorous adherence to the law. The last thing he would have had in mind was founding a new religion. Paul is doing precisely that. Murid-murid Yesus dan jemaat mereka di Yerusalem adalah orang Yahudi penganut ajaran Tauhid yang mengkafirkan penyembahan manusia seperti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakobus, adik Yesus, sebagai soko guru dan pemimpin jemaat pengikut Yesus di Yerusalem, tidak pernah mengajarkan kepada siapapun penyembahan terhadap kakaknya sebagai Kristus, Tuhan agama misteri yang mati menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Paulus menawarkan pengalaman rohani baru dengan Kristus baru yang masih segar, dan gayung pun bersambut. Orang-orang Korintus menyambut dengan gembira tawaran Paulus untuk pengalaman rohani dengan Kristus Yesus. Ketertarikan orang Korintus ini dilukiskan oleh Burton L. Mack dalam bukunya Who Wrote the New Testament. Dia mengatakan, mereka, orang-orang Korintus itu pemirsa, malah sangat tertarik dengan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan baru, ciptaan Paulus, yang disebut Kristus, serta memperlihatkan tanda-tanda rohani yang membuktikan bahwa mereka telah memasuki kerajaannya.
Dan para penyembah berhala tidak kesulitan untuk merubah Yesus menjadi Tuhan atau Dewa yang baru. Ini dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 19. Wilson mengatakan, segera setelah Paulus berhasil menanamkan ide Mesias Yahudi ke bumi Romawi, maka para penyembah berhala di Romawi tidak ada kesulitan merubah Yesus menjadi Tuhan. Ajaran Paulus ini hanya berupa surat, ya, surat-surat yang dia kirim, kan sudah pernah kan lalu disebutkan kan dari Paulus semuanya. Jadi surat bukan Injil, makanya sangat lemah. Ajaran Paulus selalu kita lihat tadi kan pertentangan kan. Allah mewajibkan hitan, Yesus hitan, Paulus melarang. Allah mengatakan babi haram, ya, Paulus malah melarang. Allah mengatakan dia itu esa, Yesus mengajarkan Allah itu esa, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan dan sebagainya. Dan yang mereka amalkan justru ajaran Paulus. Maka kita sering mengatakan bahwa orang Kristen ini sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Nah, kalau Allah buat Yesus jadi Tuhan, lah Tuhan buat dia sendiri jadi apa? Mau pensiun, sudah tua, mau ganti sama anaknya, ya kan? Ini sesuatu nggak logik, nggak rasional. Masa Allah membuat Yesus jadi Tuhan, nah dia sendiri mau jadi apa? Kalau kerajaan, boleh kan? Mati, ganti sama anaknya. Masa Tuhan kok? Ya, harus diganti, udah tua, mau pensiun, kan nggak mungkin. Dari pihakmu engkau harus pegang perjanjianku engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Dan orang yang tidak disunat, yang tidak dikerat kulit matanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya karena ia mengingkari perjanjian. Berarti sunat itu wajib kan? Ancamannya hukuman mati kan? Ya kan? Wajib. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Begitu Ibrahim menerima perintah hitan, dia langsung hitankan diri dia sendiri. Dia langsung hitankan Ismail, karena Ismail duluan lahir pada Ishak. Begitu Ishak lahir, langsung Abraham sunatkan Ishak tepat 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak bertentangan. Yesus pun begitu. Ternyata dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 di sana saudara, pas genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Perintah bersunat itu kewajiban, buktinya ancaman hukuman mati. Yesus melakukan, Ibrahim melakukan, semua melakukannya. Tapi apa kata Paulus? Kita lihat apa kata Paulus. Dengan sombongnya Paulus mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagi. Gimana? Bertentangan? Ya bertentangan. Jadi orang Kristen tidak sunat itu karena dia mengikuti ajaran Paulus. Ini namanya yang batil ini kan, bertentangan. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus ini, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, kata Paulus, janganlah ia mau berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Mau bersunat atau bersunat tidak penting. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Kalau yang penting mentaati hukum-hukum Allah, mestinya sunat. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa mereka tidak bersunat. Yang mereka amalkan, ya ini ajaran Paulus yang batil. Makanya kita sering bilang orang Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Justru yang mengamalkan ajaran sunat itu kita umat Islam yang mengamalkan.
Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya.